Kita akan memulai ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Kami akan mendengarkan firman dan juga memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah satukan kami di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi teman-teman. Shalom, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu GKI Adi Sucipto. Sebelum memulai ibadah kita akan memuji Tuhan bersama. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kak Albert yang berjudul Tuhan adalah Gembalaku. Silakan Kak Albert. Halo adik-adik, selamat pagi. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya Kak Albert ingin ajak adik-adik untuk mempersiapkan diri kita masing-masing, memohon pertolongan dari Roh Kudus di dalam doa. Mari adik-adik kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Kristus yang begitu mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu tengah bersyukur karena Tuhan boleh menghimpunkan kami dalam persekutuan anak di GKI Adi Sucipto. Saat ini ya Tuhan, kami tengah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar pada saat ini boleh menuntun kehidupan kami, boleh menguatkan kami, dan boleh mengarahkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Inilah ya Tuhan seluruh keberadaan kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk mendengarkan dan diubahkan melalui firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca sebagian dari isi Alkitab kita yang terambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Kalbet harap adik-adik semua udah siapin Alkitab ya. Oke? Nah, Kalbet akan bacakan bagi kita semua. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12 di bawah judul perikop Gembala yang Baik. Ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang,
meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, gimana kabarnya nih? Kalbet harap kita semua saat ini ada dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Buat adik-adik yang kangen sama Kalbet, ditahan dulu rasa kangennya. Karena Kalbet juga kangen sama adik-adik. Saat ini kita harus menjalani aktivitas kita dari rumah. Ya, sedikit membosankan sih. Ya enggak adik-adik? Ya, kerasa ya. Tapi satu hal yang penting adik-adik. Meskipun kita beribadah dari rumah, tapi jangan sampai kita patah semangat untuk mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita. Oke? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu gembala yang baik. Tapi sebelumnya Khalid mau tanya nih ke adik-adik, di sini siapa yang punya hewan peliharaan di rumahnya? Coba. Oke. Ada sebagian yang punya hewan peliharaan, sebagiannya lagi enggak. Ya mungkin ada di antara adik-adik yang punya hewan peliharaan seperti burung, kucing, ikan, anjing, kelinci, atau hewan peliharaan lainnya. Dan sekarang Kalbit mau tanya nih, seberapa sayang adik-adik yang punya hewan peliharaan ya sama hewan peliharaannya? Seberapa sayang? Dikasih makan gak setiap hari? Dikasih minum gak? Dikasih tempat tinggal yang layak gak? Supaya dia bisa bertahan hidup. Ya mungkin di antara adik-adik ada yang sangat-sangat sayang sama hewan peliharaannya. Ada yang biasa aja mungkin. Atau bahkan cuek dan gak peduli. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, apa tadi? Gembala yang baik. Kak, gembala itu apa sih? Ya mungkin adik-adik pernah mendengar kata gembala. Secara umum gembala dapat dipahami atau dimengerti sebagai seorang penjaga atau pemelihara hewan. Khususnya hewan ternak ya adik-adik. Contohnya seperti apa nih? Misalnya bebek, hewan ternak ya. Ayam, kambing, domba, sapi atau kerbau, dan hewan ternak lainnya. Nah, adik-adik, lalu bagaimana dengan kata Alkitab? Nah, adik-adik, di Alkitab kata gembala itu memiliki arti sebagai seorang pembimbing dan pemelihara kawanan domba atau kambing. Seorang gembala tentunya bertanggung jawab atas dombanya, sering menghitungnya dan juga melindunginya dari segala ancaman dan bahaya. Jadi adik-adik, di zaman itu seorang gembala pasti punya domba lebih dari satu. Dan biasanya itu dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semua. Semua domba miliknya akan dihitung dan juga dilindungi dari segala ancaman dan bahaya. Di Israel adik-adik, Tuhan Allah pun diakui sebagai gembala umat-umatnya. Ini menunjukkan sebuah relasi atau hubungan. Adik-adik bisa baca di Mazmur 23, Yesaya 40 ayat yang ke-11, dan juga kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-34. Adik-adik, kata gembala ini pun muncul di dalam
pembacaan Alkitab kita saat ini. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 11 tadi apa? Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik itu seperti apa sih, Kak? Apa kalau dia cuma ngasih makan, dia pelihara domba-dombanya, itu udah bisa dikatakan baik belum, Kak? Baik sih. Tetapi melalui pembacaan Alkitab kita saat ini, apakah seorang gembala yang hanya memberikan makan atau memelihara domba-dombanya itu sudah bisa dikatakan dengan baik? Kita lihat yuk adik-adik. Tuhan Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus mengatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu artinya apa adik-adik? Artinya seorang gembala yang baik akan sangat-sangat memperhatikan domba-dombanya, akan sangat peduli dan memberikan perhatian yang total, yang utuh, yang penuh kepada domba-dombanya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangatlah pantas dikatakan sebagai gembala yang baik, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan nyawanya bagi dosa-dosa kita. Ia adalah gembala yang baik, yang mau menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa kita semua. Nah, kalau gembala yang gak baik itu yang seperti apa, Kak? Dikatakan di ayat 12 bahwa seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Nah, itulah adik-adik, bagaimana kita bisa melihat perbedaan antara seorang gembala yang baik dan gembala yang biasa saja. Karena gembala yang baik, Tuhan Yesus mengatakan ia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia akan memberikan dirinya seutuhnya bagi domba-dombanya. Akan menjaga, akan melindungi dari segala ancaman dan bahaya yang datang dari luar. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama boleh diingatkan lewat pembacaan Alkitab kita saat ini bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Oleh karena itu, kita pun bersama-sama belajar untuk tidak takut, untuk tidak khawatir, untuk tidak cemas di dalam segala kondisi apapun, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Karena Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan selalu berada bersama dengan kita. Dan oleh karena itu kita harus yakin kalau Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan adik-adik, di ayat-ayat berikutnya kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus pun mengatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Adik-adik bisa baca di ayat 14. Apa itu artinya, Kak? Adik-adik, Tuhan Yesus sangatlah mengenal kita. Dan gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Lalu kita
sebagai domba-dombanya juga mengenal gembalanya. Khalid mau tanya, sudahkah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik? Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap yakin bahwa di dalam segala kondisi Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang selalu menyertai kita di dalam segala kondisi apapun. Tuhan berkati. Amin. Mari adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada saat ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu mengingatkan setiap kami, sehingga kami juga boleh terus diyakinkan bahwa kami percaya Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang senantiasa memelihara, menjaga dan melindungi setiap kami. Baik itu di dalam kesusahan, baik itu di dalam kesedihan, maupun dalam bahaya-bahaya yang hendak menghampiri hidup kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi domba-domba-Mu yang senantiasa taat dan setia untuk terus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Allah yang penuh kasih, kami pun ingin berdoa pada saat ini untuk persekutuan kami, persekutuan anak di GKI Adi Sucipto. Biarlah kiranya Tuhan boleh memampukan setiap kami, para pelayan dan juga anak-anak, sehingga kami boleh terus diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas kami setiap hari dengan baik. Dan juga ingin berdoa untuk setiap orang tua, papa dan mama yang sampai saat ini boleh terus berjuang merawat kami, mendidik kami, dan menjaga kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada setiap orang tua kami, kesabaran untuk boleh terus mendampingi dan merawat kami. Bapa yang penuh kasih, kami pun ingin berdoa untuk situasi pandemi saat ini. Biarlah kiranya Tuhan boleh memampukan setiap para tim medis, pemerintah, para tur negara, para relawan, dan seluruh aspek masyarakat yang membantu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, kami boleh melaluinya dengan baik. Dan biarlah virus ini bisa berangsur-angsur berakhir dari dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan doa dan permohonan syukur kami. Biarlah ketika kami boleh menjalani aktivitas kami boleh menyatakan setiap apa yang boleh kami terima pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyikan pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
teman-teman sudah mengikuti ibadah di hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.